Pada tanggal 31 Agustus 1945, ditetapkan pengibaran bendera nasional Sangsaka Merah Putih terus-menerus di seluruh Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Jamu nih mas. Jamu nih mbak. Oh iya mas. Jamu apa mas? Pergi dulu wae. Bentar ya. Iya. Iki. Gawat cak. Ono apa sih cak? Kenapa sih cak? Melaku kayak bocor setan aja. Iki lho mbak, sekutu teko maneh ambil menjajah Surabaya. Iya orang nyerah apa nih? Oke, tak tunggu lalu dulu. Aduh, Pelan-pelan, Cak, awan-awan tak. Ayo kumpul. ayo cepetan. Sekutu wes teko neng Hotel Yamato. Ayo cak, cepetan. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka mulai menyatukan seluruh pribumi untuk bersatu. Dengan semangat 45, mereka terus maju ke medan tempur untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara itu, pasukan sekutu pun lalu merancang strategi untuk menyerang rakyat Surabaya di markas pasukan sekutu. Pasukan, siap jenderal. Misi kita di sini adalah untuk mengambilkan Indonesia ke dalam jajahan Belanda lagi. Kapten Donald, siap jenderal. Siapkan pasukan untuk menyerang kota Surabaya. Siap, pasukan sudah siap jenderal. Udan Smith, Yes sir, bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? ini akan menjadi pertempuran yang sangat mudah, Jenderal. Kita bisa memenangkan pertempuran ini dalam 3 hari. Lalu bagaimana waktu kita untuk memenangkan dalam jangka waktu 3 hari? Begini Jenderal, kita akan menyerang kota Surabaya dari jalur udara, laut, dan darat, serta kita mengerahkan semua kekuatan pasukan kita. Strategi yang bagus, pasti kita akan menang. Kapten Donald, Siap jenderal. mari kita berangkat ke Hotel Yamato sekarang. Siap. Terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak membuat pimpinan sekutu Inggris yaitu Jenderal Malaby meninggal dunia dikarenakan peluru yang salah sasaran dari sekutu. Setelah Jenderal Malaby meninggal dunia, posisi tersebut digantikan oleh Jenderal Robert Mansergh. Kemudian, Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang ditunjukkan kepada masyarakat Surabaya. Pemimpin Surabaya yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mengeluarkan surat ancaman.
berikan ini kepada gubernur. Baik, Jenderal. Nuwun sewu Gusti Gubernur. Ano ko to? Wonten tamu Gusti. Kamu sampai ngendi? Saking ngomeni Gusti. Endi kamu nih? Suruh masuk. Good morning, Gubernur. Good morning, Kapten. Utapan. Mohon maaf Tuan Gubernur, sebelumnya Tuan pasti sudah tahu tentang kerusuhan yang terjadi di Hotel Yamato yang telah menewaskan jenderal kami. Benar? Benar, saya sudah mengetahuinya. Lalu, apa tujuan kalian datang kemari? Tujuan kami datang kemari adalah untuk mengantarkan surat dari Jenderal Robert Manser. Surat apa ini? Anda harus memerintahkan rakyat Anda untuk menyerah kepada sekutu dan menyerahkan Surabaya ke pemerintahan Belanda. Apa? Bagaimana Tuan? Apakah Anda ingin bergabung dengan company? Tidak. Bangsa kami adalah bangsa yang merdeka. Keluar kalian! Baiklah, nanti you akan merasakan akibatnya. Musrifah, Nggih Gusti Gubernur. kamu sebarkan perintah kepada area-area Surabaya untuk melawan setiap penjajah yang ingin menguasai bumi pertiwi kita. Baik Gusti Gubernur. Lapor Jenderal, pihak Indonesia menolak menerima ultimatum yang kita berikan. Bisa-bisa mereka menolak. Sebarkan pasukan. Siap, Jenderal. Untuk membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya, Bung Tomo mengumandangkan pidato berapi-api yang juga disiarkan melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah. Keadaan genting. Saya peringatkan jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak. Merdeka! Merdeka! Telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih
merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di jalan yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Pada 10 November, pasukan Inggris mulai meluncurkan serangan. Pasukan Inggris mendapat perlawanan dari pasukan dan misili Indonesia. Ini menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Terdapat 20.000 korban jiwa dari pihak Indonesia akibat pertempuran tersebut dan 1.500 korban jiwa dari pihak sekutu. Betapa hatiku takkan bisa